SPKR itu juga tulangan ke PLN Pak listriknya. Saya mendirikan SPKR Bu, saya bayar PLN. Kan saya juga cari untung mengembalikan investasi saya. Maka jualannya lebih mahal daripada listrik yang dirikan. Jadi jangan bangga sering-sering berkasnya di SPKR kan hidup itu lebih murah daripada gaji. Iya, tapi lebih mahal daripada kita ngekas dulu. Cuma di rumah nggak bisa ngekas secepat yang di SPKR itu aja. Nah, kemudian ini yang AC charging Pak. Nanti ada tambahan yang DC charging. DC charging itu yang fast charging atau ultra fast charging atau juga disebut flash charging. Makanya bisa 5 menit selesai. Itu sudah DC Pak. Jadi baterai itu baterai. Kalau yang 1, 2, 3 ini besarnya masih tergantung onboard charging. Jadi OBC atau onboard charging itu charger yang terpasang di kendaraan. Tapi kalau sudah flash charging yang DC itu pasti outboard, bukan onboard lagi. Chargernya ada di luar dari kendaraan, karena di situ ada power supply yang gede banget. Makanya ini satu peluang itu. Jadi kan dari mobil pickup misalnya diisi baterai yang gede, ya toh, bisa call charging. Pak Ibi bisa jalan-jalan kalau bisa baterai call charging, nanti langsung disuntik baterai itu baru 5 menit selesai sudah bayaran. Dodol setrum ekeran. Nah tapi kalau kapasitasnya DC itu 50 kW Pak, berarti harus kita punya mobil pickup yang nampung 200 kW nanti paling tidak ya gitu soal. Atau mainnya yang kecil Pak, banyak kan sepeda listrik itu yang dayanya rata-rata ya 20 kW, 20 Ah. 20 Ah. Wes kalau ada yang punya pakai sepeda listrik nggak menghitung jarak ya bisa kalau charging datangi anda pides saya orangnya bisa pulang kita bayar. Dulu pulang tuh Pak. Ya belum ada yang jual listrik eceran, kalau beli eceran banyak. Oh saya itu pernah nggak bisa pulang karena nggak bisa. Itu kan ada motor kuning itu kan saya pakai mulai tahun 2022 itu sampai sekarang. Bahkan belum pernah. Tapi pernah salah hitung jarak dan charger saya ketinggalan di rumah. Sampai rumah teman Pak juga bisa pulang, mau minta istrinya ya. Itu apa Pak? Kasih ini daripada nggak bisa pulang sama pinjam kabel perpanjangan. Ya ambilin Pak. Begitu saya buka charger saya ketinggalan. Waduh, charger saya ketinggalan. Tapi jadi Pak, usah dengan. Oh, beliau punya ternyata. Akhirnya apa? Tertawa Pak saya. Dibawanya batas ke HP. Hasil nggak bisa pulang. Jadi baru jalan nggak sampai setengah perjalanan pulang udah habis Pak. Akhirnya baru tren. Atil pun tak suruh geret. Kali pun saya pernah naik koin pulang. Diantara sama baterai monitoring yang ada di dashboard yang kurang saya pasang. Saya isi-isi pas nganggur, saya hidupkan 100%. Kan saya coba target 100 kilo lebih. Ada 50 kilo, balik 50 kilo harus sampai. Nah kok saya sudah perjalanan 60 kilo Pak, baterai saya masih 97%. Oh ampuh baterai saya gitu. Ternyata begitu perjalanan balik, baru seperempat perjalanan pulang Pak, mati gak bisa bergerak. Ya berarti sebentar saya bukan mau jalan sebentar mati Pak. Begitu saya cek melalui BMS-nya pakai Android, ternyata habis Pak. Yang ngaco baterai monitoring. Ya untungnya di kantor punya kendaraan towing itu, tapi itu disusul Pak. Akhirnya naik kendaraan towing itu pulang. Oke, ini Pak. Jadi BGB pasti dicas dari luar. Ya. Karena baterai elektrik vehicle di situ tidak ada engine atau tidak ada mesin yang berfungsi sebagai generator, kecuali dengan tambahin sendiri di bagasi. Beli jajan yang kecil dimasukkan bagasi. Oke. Nah komponennya kalau kita lihat lebih simpel. Kenapa? Karena tidak ada engine-nya. Ya kan? Kalau kita lihat dari gambar yang ada di sana, ada LPG itu, ada motor listrik, diferensial itu reducer, sama baterai. Udah. Makanya bicara kendaraan listrik itu sebetulnya lebih simpel. Yang canggih itu apa? Sistem support
supportingnya. Satu contoh ada voice comment, ya kan? Satu contoh sampai Agas itu 8 misalnya. Gak usah jauh-jauh, kamera yang 360 derajat Pak. Itu dulu saya pakai dulu. Saya pakai mobilnya Pak, ya kan? Pas dulu. Kok kayak ada yang nonton dari atas? Ini kamera tahu mana? Masa dari satelitnya itu? Ternyata yang memakai beberapa kamera di situ, istilahnya kamera 360 derajat. Sehingga seakan-akan mobil kita itu disut dari atas. Saya sampai ngomong gini Pak, masa ada drone? Ada. Itu dulu Pak sebelum rawat mobil listrik. Saya kasih ikan itu bisi gratis kalau ya. Itu sempat sampai saya turun Pak, cari kameranya juga. Dan sekarang rata-rata dorong itu. Jadi sistem supportingnya Pak, yang teknologinya makin kompleks, makin jauh. Ya. Ada satu contoh. Ya kan? Cruise controlnya juga ada cruise control. Kalau jenengan ketutin mobil lain, misalnya di tol, lagi males gitu ya, udah ketutin mobilnya Pak Agus dari bacanya, terus diaktif loh, terus Pak Agus kebut ya punya ini, jadi kan kebut Pak Agus itu ya ikut jadi, meskipun jenengan tidur di mobil itu. Jadi kalau di depan ada gagasan otomatis kan, tinggal kita percaya atau tidak sama teknologi kan gitu loh. Kalau jenengan percaya sama teknologi yang tak tinggal turun aja, mereka punya yang mesti sedekah gitu. Ngomong lalu di taluannya gitu. Jadi sistem supportingnya itu yang kompleks. Kalau komponen utama dari kendaraan listrik itu ya baterai, motor listrik itu sudah. Kalau diferensial nggak ada bedanya. Cuma di sini ketambahan itu segede biasa. Itu aja. Jadi motor juga sangat simpel dari teknologi. Nah ini baterainya. Baterai itu dari baterai yang ini salah satu contoh sel baterai Pak. Nanti dirakit menjadi modul baterai, dirakit lagi menjadi pack baterai. Mohon maaf kalau saya tunjukkan ini terus jangan dibayangkan baterai sekecil ini ya, hebat ya mobil listrik. Ternyata temennya banyak, tapi temennya banyak. Ya itu kalau misalnya tawon itu sendirian kita nggak takut Pak. Tapi kalau banyak keroyokan, jangan kan tawon nggak hujan aja. Hujan kalau nggak keroyokan kita nggak takut basah Pak. Tapi karena hujan itu keroyokan turun bareng-bareng kita pasti lari itu basah. Oke, ini contoh kendaraan PB ya banyak sekarang model-model baru atau merek-merek baru dan itu baru. Nah, gambarnya masih sama, gambarnya kayak tadi ada kontrol modul atau sering juga orang menyebut inverter karena ada fungsi inverter yang tadi saya bilang. Kemudian ada charging sistemnya, itu ada colokan untuk charging, motor listriknya biasanya langsung menjadi satu di diferensial, apakah itu front wheel drive atau rear wheel drive. Contoh Wuling LED itu RWD Pak, rear wheel drive. Penggerak belakang motornya langsung di diferensial. Kalau orang bilang di gardan belakang. Kalau kayak Ioniq itu front wheel drive, dia jadi depan langsung juga ke diferensial. Karimun juga front wheel drive dan manfaatkan diferensialnya sama transmisi manualnya, ya, tinggal bikin kopel motor listrik jadi. Ini apa namanya dikantu, yang dikantu juga demikian. Terus apa kemarin baru keluar pakai mode RBD. Satu kalau ada dua, ada yang juga yang luarnya demikian. Jadi ini contohnya kendaraan yang menggunakan BEV. Ini contoh yang dulu, kalau sekarang di Indonesia sudah banyak, ya, sudah banyak kalau sekarang. Nah, kelebihan dan kekurangan BEV itu Bapak. Ini juga nanti kalau ditanyain sama penguji, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kurang semua Pak, kurang semua Bu, itu aja. Dok bisa. Nah iya saya kurang terus mau beli nggak bisa. Ini kurang terus. Aspeknya efisiensi energi satu contoh, biayanya sangat tinggi. Rata-rata efisiensi motor sekarang sudah di atas 95%. Efisiensi motor. Kekurangannya bergantung pada infrastruktur pengisian daya. Ini terutama di negara berkembang, karena kapasitas listrik yang lalu di masyarakat itu masih ada batasan dayanya.
Beda dengan di negara maju Pak. Ya tadi kita di sana waktu ngopi, saya dulu mau bawa air dryer kurang itu nggak jadi itu Pak. Lalu air dryer itu loh berarti 2.200 Pak. Lepas dari saya rumah saya waktu itu ada 900 Pak. Akhirnya percuma ini tak bawa pulang, ditangkap langsung digrek yang segera gitu. Jadi nggak jadi, karena di sana kompor listrik itu kerjanya sana. Artinya di setiap rumah itu kapasitas elektriknya sudah besar. Kalau di sana, di kita di kampung satu contoh masih banyak yang di bawah 900 watt. Bahkan di kampung saya dulu itu ada yang 100 watt, 200 watt, paling tinggi 450. Saya SMP listrik masuk bisa, pertama kali keluar yang 220 watt. Itu saya masih ingat betul, di rumah hanya itu 450 watt. Tak pasang neonti yang 40 watt itu loh Pak. Itu aja kalau angkatan pertama ya jegrek terus. Akhirnya Pak, tak bongkar Pak. Saya dulu tak bongkar, tak langsung. Sampai saya di masa itu baru ketahuan kalau saya langsung. Tapi yang tempatnya kebetulan nenek saya sudah tidak di situ. Lu nggak tahu, orang tua juga nggak ngerti apa-apa. Jadi waktu pembantuan meteran, dulu kan nggak pakai meteran, Pak, paket daripada. Saya capek Pak, daripada jegrek itu bisa. Perawatan biaya rendah karena sedikit komponen mekanis Pak. Contoh, di dalam motor listriknya tidak ada oli, berarti tidak perlu ganti oli. Tapi kalau di transmisinya, kalau di diferensialnya tetap ada olinya. Jangan terus pikir, nggak ada olinya, nggak perlu dikasih oli, protokol nanti. Penggantian baterai mahal jika terjadi rusak. Ini yang mahal baterai. Ruang ramah lingkungan tidak ada emisi gas buang di dalam operasionalnya, Pak. Ya kan? Tapi produk energinya belum tentu. Ya kan? Tadi contoh Python. Emisi tergantung pada sumber energi listrik. Jarak tempuh cukup jauh dengan baterai yang besar, terbatas dibandingkan kendaraan konvensional. Contoh kalau misalnya saya tadi pakai hujan saya isi 70 liter, bisa 700 kilo Pak saja. Kalau 110 ya. Nah, kalau baterai saya kecil, nggak mungkin saya menempuh 700 kilo. Kecepatan isi daya bisa cepat dengan fast charging. Isi daya bisa memakan waktu beberapa jam. Contoh, kalau dengan semua menggunakan normal charging, perjalanan Jakarta Malang, ya, menggunakan kendaraan yang kapasitas jarak tempuhnya hanya 200 kilo misalnya, maka berapa kali kita berhenti di rest area untuk ngecas? Bukan lebih murah Pak, lebih mahal. Ngecasnya lama, 4 jam, 5 jam untuk ngecas. Ngemilnya ini yang mahal. Gitu Pak. Nunggu ngecas sambil ngopi, sambil makan ini, makan itu, gitu. Kasih bayar 100.000 memilih kayak 200. Nanti di rest area lagi berikutnya kayak gitu. Waktu terbuang banyak, lebihnya banyak. Kenyamanan demi tanpa getaran mesin, karena tidak ada pembakaran di sana. Berat baterai dapat mempengaruhi handling. Ibu bapak yang nanti mampu membeli kendaraan listrik, kalau perhatikan kalau Honda Hybrid. Yang load indeksnya itu rata-rata tinggi Pak. Kenapa? Karena berat kendaraan itu sendiri sudah berat. Kalau jadinya misalnya, oh baik kalau pancai ganti balik sih biasa pakai Avanza, bedos. Jadi load indeksnya harus juga. Kali Pak, yang kita pakai 15 kali, berat baterainya itu 1,5 kintal, sekitar 140 kilo. Jadi kalau naikkan itu kemarin, kalau 2 orang aja tidak mampu Pak, kerengkel. Jadi angka itu supaya nggak terlalu berat. Baru 15 kali hari. Nah kalau yang pakai 60 kali hari kan berarti udah 4 kali Pak. Makanya berat baterainya kendaraan listrik itu rata-rata baterainya di atas 1,5 ton. Baterainya saja. Makanya load index sabar kalau nanti diberatkan. Mumpung belum banyak meletus. Perawatan kendaraan BEV Pak, perawatan baterai, pemeriksaan kapasitas dan kesehatan baterai. Istilah SUH nanti akan muncul istilah. Nah, terus pendinginan baterai yang menggunakan pendinginan itu juga harus diperhatikan.
Kalau yang menggunakan pendinginan cairan atau fluida, nanti biasanya muncul Pak di dashboard kalau waktunya mengganti. Dan prosedur menggantinya ikuti yang ada di sini. Kenapa? Karena pompa pendinginnya dia juga pakai elektrik. Jadi kalau dengan cuma diganti itu aja, nanti tetap akan muncul di sini. Kenapa? Ada proses bridgingnya dan itu jadinya pasti harus mengaktifkan aktuator activation yang ada di scanner. Makanya kalau sudah ganti fluidanya ikuti aja langkah yang ada di scanner. Kenapa? Supaya terjadi proses bridging. Jadi nanti segala sesuatunya sudah elektrik Pak. AC-nya sudah elektrik, ya tahu? Nah, power steering-nya elektrik, pembaterainya elektrik, bukan otomatis lagi. Kecuali kayak kami pun kita tambah pompa vakum lah untuk bantu rem. Karena kalau udah ya aktos rem kan gitu, keras. Sistem pengisian daya, kondisi charger dan konektor, pastikan pot pengisian daya bersih dan tidak besar. Software manajemen perbarui jika memang punya diperbarui, dan itu biasanya masih retrografiknya dilengkapi. Sistem kelistrikan, pemeriksaan inverter dan motor listrik, pastikan performa optimal dengan diagnostik inti. Ini kita dengan sekali bisa tahu kondisi kabel tegangan tinggi, cek tahanan insulasi dan konektornya, terus pemeriksaan integratif braking dengan mencoba kita bisa tahu, terus komponen sistem yang lain masih sama, kayak rem, lampu-lampu. Nah itu apa? Apakah lampunya pakai tegangan tinggi juga? Tidak, makanya baterai kecil yang 12 volt di sana tetap masih ada. Jadi kan bayangkan kalau high voltage baterainya pakai 650 volt, terus lampunya juga 650 volt, jadi kan harus ganti lampu digital. Ya kan? Aduh, tegangannya sampai itu murah. Jadi yang sistem 12 volt masih menggunakan 12 volt. Nah, tetapi nah yang isi siapa Pak saya itu? Yang isi baterai yang tegangan tinggi. High voltage baterai melalui DC converter diturunkan tegangannya untuk ngecas baterai yang aktif. Jadi tidak ada alternator tersendiri untuk ngecas baterai. Terus ada FTIB itu Bapak. FTIB itu kebetulan di sini belum banyak. Bahkan mungkin tidak ada saya belum melihat ya yang ada di nama atau masuk ke sini atau masuk ke bengkel teman-teman yang bisa saya inspeksi. Karena kan infrastruktur untuk fuel cell-nya atau hidrogennya itu kita masih sulit. Saya pernah membuat satu trailer renewable energy, hidrogen yang kita ciptakan sendiri dengan elektrolisa, pakai elektrolisa kecil, itu hanya mampu hidupin lampu LED. Tapi kalau hidrogennya saya ambil dari tabung, itu bisa hidupin motor kipas. Artinya kalau sekarang banyak orang yang pakai HAU generator, pakai bahan bakar air ibaratnya, apakah nggak bisa? Bisa. Tapi yang mereka sampaikan, mohon maaf, menurut saya masih bos. Kenapa? Untuk mendapatkan hidrogen yang kuat, kita butuh energi yang besar untuk melakukan elektrolisa. Yang pertanyaan istilahnya rame ini banyu, bukan nggak bisa, bisa. H2O, air itu kan H2O, komponennya hidrogen dan oksigen. Kalau dunia bisa pisahkan, ya kan, menceraikan antara hidrogen dan oksigen ini bahan bakar super. Begitu dikawinkan dengan api, dia menjadi bahan peledak. Kalau bahasa Jawa namanya kenal gas. Di antara dengan pernah melihat baterai meledak, pernah terjadi di pinggir selat. Baterai itu kalau dipakai keras atau diisi dengan arus gede, Pak, terjadi elektrolisa. Yang keluar itu bukan gas sembarangan, Pak. Dia ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen. Dengan itu dengan bunga api meledos. Di BUI pertama kali meledakan aki Pak atau baterai, saya 120 AH2 biji Pak meledakan. Saya ke tes status di atasnya setelah baterai itu habis dicas. Ada percikan bunga itu. Saya cuma bengong kalau orang nanya ke saya sih padahal nggak tahunya baterai itu pecah. Ya untungnya percikan-percikannya itu nggak ke saya. Itu baru saya percaya.
Yang kedua, saya batin belum selesai, beda sama. Peserta pelatihan jadi gitar, saya kasih ingat waktunya istirahat, nggak istirahat Pak. Bikin cetakannya genteng, Greno. Bikin apa Pak? Cetakan. Nah, percikan gerinda itu ke aki Pak, ke baterai yang habis dipakai eskator. Otomatis ada tulisan. Saya batik, bledos belum habis batunya habis di atas meja. Karena ada Percikan. penghulunya lagi yang mengkawinkan. Ada sumber api. Itu bisa. Nah ini hidrogennya apa? Disimpan di dalam tangki ini, tapi di sini tidak menggunakan motor bakar, tapi menggunakan reaktor. Masuk ke dalam fuel tank atau reaktornya tadi, keluar adalah elektrik Pak. Gas buangnya apa? H2O, uap air. Bahkan di China kemarin ada iklan itu yang menurut saya juga agak benar iklannya, nanti kalau orang nggak tahu dikiranya benar. Di knalpotnya itu ditandai gitu. Ditandai gini loh. Nah ini kan nggak benar menurut saya. Kan di apa istilah saluran gas buangnya kan belum tentu nggak urus itu. Iya, benar di situ nggak tahu. Tapi yang dinikmati ini bersih nggak, terkontaminasi nggak. Jadi itu ikan yang istilahnya menjerumuskan itu. Ya, mereka hanya untuk meyakinkan bahwa yang keluar itu adalah air. Mengembun di situ kan menjadi air. Oh yang kenal pot pembakaran aja kalau pagi masih keluar air. Kan berarti nggak dengan minum itu. Enggak. Kalau batu apa ini mobilnya jadi kenceng orang. Kendaraan menggunakan hidrogen sebagai sumber energi penggerak motor untuk menghasilkan listrik melalui sel bahan bakar atau istilahnya fuel cell. Apakah ini baru-baru keluar? Tidak. Sama-sama dengan BEP. Di era sekitar 95 itu sudah mulai merami eksperimen atau riset tentang baterai elektrik vehicle dan tentang fuel cell. Tentang fuel cell. Sekarang gini kan pasti sering diberandanya Facebook jadi kan ragu tentang body box. Ya kan? Nah, itu yang diambil apa sebetulnya? Etanol. Kan jadi tumbuhan. Kalau genetik itu udah lama Pak dipakai, jadinya dari tebu. Tapi etanol ini nanti dipakai untuk produk hidrogen. Nah, mereka menggunakan fuel cell dan hidrogen. Jadi bukan etanolnya dipakai langsung. Gitu. Asalnya dari tebu Pak di Meksiko. Di Jawa Barat sekarang kami Bobby Bos dari Jerami sama bahan apa ini yang tidak disebutkan detailnya kan. Nah ini pasti ada tangki terus tempat pengisian bukan elektrik Pak tapi colokan untuk hidrogen. X-Max Prancis dia modelnya kapsul, ada 6 kapsul kecil. Jadi istilahnya kayak kalau pada motor spek, diesel spek. Jadi diambil kapsulnya, nanti yang baru masuk ke dalam. Itu kalau tidak salah mereknya X-Max. Itu Prancisnya. Menggunakan hidrogen tapi bentuknya kapsul, lebih gedean dikit daripada tumblernya yang 2 kalinya itu. Jadi cepat, tidak perlu lagi isi. Kenapa? Karena hidrogen itu tadi bahannya lumayan bahaya. Nah, ini prosesnya Pak, tentu dari fuel cell electric vehicle. Kita lihat di sana ada fuel cellnya, ya, ada fuel cellnya. Nah, kemudian larinya kemana? Tetap ke inverter Pak, ke controllernya tadi. Ini motornya. Nah, di sini aja kita sudah lihat Pak Yudi ya, bahwa yang ke high voltage baterai itu tidak langsung dari motor, tapi melalui controller semua. Di sinilah yang proses di DC-kan aja. Jadi dari sini, kalau ini sebagai generatornya masih AC Pak, nanti keluarnya dari sini sudah DC ke high voltage start. Dari sini masih ada 3 kabel, karena 3 fase, kayak alternator itu, gitu. Tapi dari sini yang belakang tinggal plus minus. Jadi tetap di DC kan. Nah, di sini disebut high voltage baterai tegangan tinggi. Berapa volt dikatakan tegangan tinggi? Itu kalau sudah
di peraturan internasional itu, mohon maaf, 30 kalau nggak salah, 30 atau 60 saya lupa. Itu sudah dikategorikan tegangan tinggi. Iya. 60. Itu dikategorikan tegangan tinggi. 50. Jadi baik DC maupun AC, Pak, kalau tegangannya sudah segitu dikategorikan tegangan tinggi. Maka kita harus ekstra hati-hati. Nanti ada tegangan. Ini strukturnya seperti ini lah. Terus ada DC converter. Supaya apa? Supaya baterai 12 volt itu nggak cepat habis, Pak. Diisi oleh siapa? Dari high voltage baterai melalui kontrol di sini yang di dalamnya ada DC itu DC converter diturunkan tegangan yang menjadi 12 volt. Yang model kecil-kecil banyak di sini. DC converter yang kecil-kecil banyak. Jadi tergantung besar kecilnya kapasitas. Kalau ini 10 ampere, segini bisa menurunkan tegangan ke 12 volt dengan arus 10 ampere. Kalau tidak ada kalahnya. Biasanya dipakai di konversi sepeda listrik, sepeda motor listrik. 10 ampere cukup. Jadi ada DC converter. Selain inverter ada konverter. Nah, komponennya kayak tadi, Pak. Jelas di sini ada tangki hidrogen. Dan tangki hidrogen ini kalau bocor dikit aja habis, Pak. Yang mau keluar terbang. Nah, apa bedanya, Pak, saya itu dengan yang pakai LPG, gitu ya, bahan bakar gas. Nah, ini banyak, mohon maaf itu, Bapak, kalau dengan dia di sosial media, banyak orang yang mengkonversi dari bahan bakar minyak ke LPG. Ya kan? Apakah nggak bisa? Bisa. Tapi itu unrecommended kalau pakai LPG. Tahu alasannya, sebenarnya LPG nggak boleh, Pak. Yang boleh itu LNG atau CNG. Nah, alasannya kira-kira kan banyak berita dong, tabung melon berdos. Yang meledak itu bukan tabungnya, Pak, tapi ruang dapurnya. Coba jadi kalau lihat berita itu pas diisi, tabungnya tertutup, Pak. Yang 3 kilo itu, ya dong. Nah, Regulator. yang meledak apa? Ruangan. Kenapa kok selalu, Pak, tabung melon 3 kilo meledak? Makanya warnanya harus diganti, jangan hijau, Pak. Meletus balon hijau dong, namanya hijau. Kalau diganti merah itu bisa meletus. Mohon maaf, Pak, LPG berat jenisnya lebih berat daripada udara. Sehingga kalau ada kebocoran, ia tidak pergi, Pak, menjadi kolam LPG. Begitu terpercik bunga api, ruangan itu loh, Pak, yang meletus, bukan tabungnya. Makanya itu tidak boleh sebetulnya untuk kendaraan. Jangan pikirkan, kalau jangan ke mall, parkir bawah tanah, terus bocor, nah, menjadi kolam LPG di situ. Begitu dihidupkan, mall yang meledos, parkiran mallnya hilang. Tapi kalau LNG atau CNG, Pak, itu berat jenisnya lebih ringan dari udara. Jika molos, bocor, dia akan pergi, Pak. Makanya saya dulu sempat, Pak, lopor ini juga BBB yang tinggi. Akhirnya begitu tahu alasannya, saya tidak berani lagi saya ngomong. Kalau perlu saya sarankan jangan. Bukan apa-apa, karena nilai bahayanya tinggi. Kecuali dipakai outdoor, Pak. Contoh dipakai untuk mesin perahu misalnya, nggak masalah. Oh, saya aja satu kelompok berapa orang waktu itu. Ada ini bulunya habis. Ada ini sekarang udah nggak ada. Gara-gara Angkot sekarang angkot pasang kompor gas jarang di sana. Terus bau gas listrik banyak tak bocor. Enggak ya paling bolos pertama kalau masak tadi loh masak itu. Ternyata begitu dihidupkan, Pak, orang yang sekitar situ itu bulu kakinya habis. Begitu dihidupkan, yang itu Pak bagus, yang untungnya cepat. Ya kita cuma merasakan panas sedikit aja, tapi bersih bulu kaki, Pak. Enggak perlu dikerok lagi. Cewek cowok itu ceweknya ada 3 kali biasa, cowoknya kita 6 atau 7. Yang sekitar pakai bau dia. Padahal udah terbuka ya, apalagi sudah tertutup. Di situ ini. Bu, dapurnya yang meledak atapnya jebol.
tangkinya yang tetap utuh, tapi yang ditambahkan tangki 3 kilo berdos ya. Oke, ini contoh kendaraan Pak. Ada Toyota Mirai, Hyundai Nexo, versi Corasa, ini nggak pernah lihat di sini yang lainnya ya. Hyundai Tucson yang fuel cell, ada Honda Gravity yang fuel cell. Nah, cuma yang ini kan dengan belum pernah lihat di sini. Saya juga belum pernah lihat mobilnya. Karena mungkin bingung mau isi hidrogen di mana. Nah, keuntungan FD itu Pak, energi terbarukan tersedia segera. Kenapa? Karena dari air bisa kita ambil hidrogen. Ya, ya. Kalau kita bisa menciptakan alat elektroliser yang sangat efisien, benar-benar kita isi air Pak, mobil tersebut. Bebas karbon, bebas polusi, efisiensi tinggi, waktu pengisian tepat. Di sini Pak, yang nomor 3, saya kira-kira 1 tahun yang lalu melihat di reportase di Amerika, itu ada taksi yang menggunakan fuel cell. Klaimnya adalah zero emission. Kemudian ada wartawan iseng Pak, diinvestigasi hidrogennya dibuat gimana. Akhirnya tahu perusahaan yang membuat hidrogen Pak, dia investigasi sempat dialami, akhirnya bisa masuk. Begitu dihitung Pak, polusinya lebih gede daripada menggunakan bahan bakar untuk menciptakan hidrogen. Kecuali menciptakan hidrogen dihasilkan dari energi alternatif yang zero pollution gitu. Misalnya elektrolisanya memanfaatkan energi matahari dan sebagainya. Kekurangannya ekstraksi hidrogen yang masih unik Pak, membutuhkan energi yang besar. Fuel cell membuat investasi yang besar, mahal secara umum. Kemudian penyimpanan dan pengiriman hidrogen ini Pak yang masih sangat-sangat unik karena berbahaya. Jadi storage sama transportasinya. Makanya kenapa tidak terlalu berkembang. Ini masih FDP, perawatan rutinnya. Nah, tangki hidrogen itu sampai bocor, keropos misalnya. Ya percuma diisi lolos terus kan. Kalau bensin ketahuan netes Pak, tapi kalau hidrogen tidak ketahuan, karena gasnya juga tidak berwarna, tidak berbau. Sel bahan bakar lakukan diagnostik rutin, sistem pendinginan juga selalu dilakukan pemeriksaan. Baterai bubble-nya sama seperti baterai PID Pak. Kemudian motor listrik dari inverternya bisa saat servis berkala masih sama, suspensi dan ban sama dengan yang lain. Jadi yang beda itu di sel bahan bakar sama tangki hidrogennya. Tuh yang tentang FTEV Bapak. Yang ketiga tak sisa untuk besok pagi. Karena yang pertama, kalau yang kedua tak berdasi. Yang pertama karena dilihat tadi pagi belum sempat istirahat dan sebagainya. Kalau besok mungkin kita agak lambat pulangnya kan nggak masalah. Karena kemudian di sini mau segera rumah, mau jalan-jalan sore biasanya juga jalan. Mau ke tempatnya Pak Mukas masih itu loh, Pak Mukas juga di sini. Yang tempatnya Pak Mukas baru-baru. Baik Bapak, sebelum kita akhiri kelasnya, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu.